Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 911. Keempat Genesis Rune telah disempurnakan sepenuhnya. Semua anggota dari 4 pavilion di platform bundar di Tianyuan Utopia semuanya tercengang ketika mereka melihat 4 Genesis Rune kuno muncul di tubuh Zhou Yuan. Sebagai anggota dari 4 pavilion, mereka sangat menyadari sulitnya menyempurnakan 4 Genesis Runes. Apalagi jika Zhou Yuan memiliki 4 rune induk yang dia ciptakan untuk mengumpulkan tanda Genesis lebih cepat, masih membutuhkan banyak waktu dan energi untuk menyempurnakan Genesis Rune yang lengkap. Tapi Zhou Yuan telah sepenuhnya menyempurnakan Genesis Rune ketiga dan keempat dalam 2 bulan. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Baru setahun sejak Zhou Yuan bergabung dengan 4 pavilion. Banyak mantan Master Pavilion hanya dapat menyempurnakan 3 Genesis Rune sebelum mereka menyelesaikan pelatihan dan meninggalkan 4 pavilion. Menyempurnakan 3 sudah dianggap sukses, dan mereka bahkan tidak pernah berani mempertimbangkan untuk menyempurnakan Genesis Rune keempat. Bahkan wajah Lu Xiao berkedut saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yuan hanya fokus pada penyempurnaan 2 Genesis Rune yang tersisa selama kultivasi tertutupnya, dia tidak yakin Zhou Yuan akan berhasil. Lagi pula, sulit dipercaya seseorang bisa menyempurnakan 1 rune dalam 1 bulan. Mulut Zuoya terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Lu Xiao terus menatap ke cermin cahaya, dan ekspresi seriusnya tidak rileks karena dia tahu bahwa meskipun Zhou Yuan memiliki 4 tanda di tubuhnya, dia mungkin tidak dapat memahami keadaan. Dia tahu bahwa Chen Xuandong juga harus memiliki benda asing serupa yang dapat meningkatkan kekuatan. Zhou Yuan masih belum mendapatkan banyak keuntungan. Genesis Ki yang besar dan perkasa meletus dari tubuh Zhou Yuan seperti gelombang yang mengerikan. Semua orang bisa merasakan Genesis Ki Zhou Yuan meroket dengan kecepatan yang mencengangkan. 25 juta, 29 juta, 30 juta. Ketika jumlah bintang Genesis Ki melampaui 30 juta, laju peningkatannya tidak melambat tetapi terus meningkat dengan mantap. Pada akhirnya, di tengah-tengah keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya, jumlah berhenti di angka 36 juta. 36 juta bintang Genesis Ki. Keempat Genesis Runes secara langsung memperkuat fondasi Genesis Ki Zhou Yuan sebanyak 13 juta. Zhou Yuan berdiri tegak di kehampaan, dan tekanan dari Genesis Ki-nya yang perkasa menyebabkan kehampaan itu bergetar hebat. Matanya seperti pisau menatap dingin ke arah Chen Xuandong, yang menunjukkan ekspresi terkejut. 4 rune roh di wilayah Tianyuan memang luar biasa. Rune roh telah meningkatkan fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan lebih dari 13 juta. Mereka memang layak menjadi simbol keempat pavilion. Merasakan kekuatan besar mengalir di tubuhnya, Zhou Yuan menunduk saat berkata, "Saya tahu bahwa aliansi 3 gunung juga memiliki cara serupa untuk memperkuat fondasi Genesis Ki. Kamu juga harus mengeluarkannya, jika tidak, pertarungannya akan terlalu membosankan." Dia jelas menggunakan kata-kata Chen Xuandong sebelumnya untuk membalasnya. Sudut mata Chen Xuandong tampak bergerak-gerak. Tapi saya ingin menguji kekuatan 36 juta bintang Genesis Ki Anda terlebih dahulu. Chen Xuandong adalah orang yang sangat bangga. Dia percaya bahwa kekuatan dan tekniknya, serta peringkatnya di daftar dueling ilahi, lebih unggul daripada Zhou Yuan, jadi dia tidak ingin dipaksa untuk segera menunjukkan kartu asnya. Saat suaranya memudar, matanya menjadi dingin. Dia menghentakkan kakinya, mengirimkan tombak hitam di tangannya melesat ke langit. Itu berubah menjadi semburan hitam yang menembus kehampaan. Kilin hitam, yang diselimuti kekuatan mengerikan, sepertinya terbentuk di luar semburan hitam. Semburan hitam bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, muncul di depan Zhou Yuan dalam sekejap mata. Tetapi bahkan saat dia menghadapi serangan yang begitu dahsyat, ekspresi Zhou Yuan tetap acuh tak acuh. Berdiri dalam kehampaan, dia perlahan mengepalkan tangannya, dan rambut keluar dari pori-porinya, membungkus tinjunya sebelum menjadi hitam. Zhou Yuan mengepalkan tangannya erat-erat dan melayangkan pukulan ke aliran hitam itu. Dentang logam yang keras terdengar, dan semburan hitam tiba-tiba menghilang di bawah pandangan semua orang. Bahkan jeritan tragis pun terdengar. Kemudian, seberkas cahaya hitam melesat ke belakang, kembali menjadi tombak dan mendarat di samping Chen Xuandong. Cahaya di sekitar tombak itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Sudut mulut Chen Xuandong bergerak-gerak. Tidak hanya semua Genesis Ki-nya berkumpul dalam serangan sebelumnya, tetapi tombak kilin hitam juga memperkuatnya. Meskipun demikian,
Zhou Yuan dapat mengatasinya dengan mudah. Jelas bahwa fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan yang berjumlah 36 juta sangat kokoh. Apakah kamu ingin melanjutkan? Zhou Yuan bertanya. Mata Chen Xuandong menjadi lebih dingin. Karena kamu terburu-buru mempermalukan dirimu sendiri, aku akan memenuhi permintaanmu. Dia melipat tangannya dan melakukan segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Genesis Ki yang tak ada habisnya menyebar dari tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi 3 gunung yang menjulang tinggi di belakangnya. Menyaksikan 3 bayangan gunung besar muncul, seruan terkejut muncul, itu adalah segel roh 3 gunung dari aliansi 3 gunung. Dikatakan bahwa setiap segel roh 3 gunung melambangkan fondasi sekitar 3 juta bintang Genesis Ki, dan setelah ketiga gunung terbentuk, mereka dapat meningkatkan fondasi seseorang sebanyak 10 juta. Hanya saja teknik ini hanya dapat dipraktekkan oleh murid inti dari aliansi 3 gunung, tidak seperti 4 run roh, yang dapat disempurnakan oleh anggota dari 4 paviliun manapun. Wilayah Tianyuan adalah bagian dari 9 wilayah dan diciptakan oleh penguasa tertinggi Changyuan. Aliansi 3 gunung secara alami kurang dibandingkan. Tetapi ini semua tidak berarti apa-apa. Segera setelah Chen Xuandong melepaskan segel roh 3 gunung, fondasinya akan melonjak hingga 40 juta bintang Genesis Ki, yang akan jauh lebih besar daripada milik Zhou Yuan. Ya, jarak di antara mereka terlalu besar. Zhou Yuan terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa menutup celah pada fondasi dengan 4 run roh. Petik 2, petik 2. Suara kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh 800 prefektur di wilayah Tianyuan. Mereka merasakan secercah harapan ketika melihat fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan meroket, namun mereka tidak menyangka harapan mereka akan hancur dalam sekejap mata. Chen Xuandong berdiri di kehampaan dengan 40 juta bintang Genesis Ki berkedip-kedip di belakangnya. Dia menatap Zhou Yuan dengan cibiran merendahkan. Apakah sekarang cukup? Segel roh 3 gunung dari aliansi 3 gunung saya sama sekali tidak kalah dengan 4 run roh di wilayah Tianyuanmu. Zhou Yuan melirik ke arah Chen Xuandong yang arogan dan sombong sambil menyeringai, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, segel roh 3 gunungmu sebenarnya jauh lebih buruk daripada 4 run roh. Chen Xuandong mencibir, konyol. Zhou Yuan dengan tenang berkata, menurutmu ini adalah batas dari 4 run roh. Mata Chen Xuandong menyusut, dan dia berbicara dengan suara dingin tanpa emosi. Untuk apa kamu menjadi misterius? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melipat tangannya dan menghasilkan segel yang misterius dan rumit. Hanya ada jarak 3 juta bintang Genesis Ki di antara mereka. Bukan karena Zhou Yuan tidak bisa menerima kesenjangan Genesis Ki ini. Jika dia benar-benar harus bertarung dengan seluruh kekuatannya dan tidak bisa menang dalam hal Genesis Ki, dia tidak akan membiarkan Chen Xuandong mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Tapi Zhou Yuan menganggap itu tidak perlu. Karena Chen Xuandong sangat bangga dengan pondasi Genesis Ki yang kejam, Zhou Yuan bermaksud untuk mengalahkannya dalam bidang keahliannya yang paling membanggakan. Zhou Yuan perlahan menutup matanya. 4 Genesis rune kuno di punggung tangannya, bagian tengah alisnya dan jantungnya mulai bersinar terang. Sinar itu terjalin di kulit Zhou Yuan dan secara bertahap membentuk pola misterius. Di udara, Qi Jing tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Zhou Yuan dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya, berkata, berapa banyak orang yang masih mengingat bentuk akhir dari 4 run roh yang pernah disebutkan oleh guruku. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya terkejut, lalu mereka mengerutkan alis. Mereka semua samar-samar ingat, tapi tidak ada yang mencapai bentuk tertinggi sejak berdirinya Menara Asal 4 Roh karena sangat sedikit orang yang berhasil menyempurnakan ke-4 run roh sepenuhnya. Apa bentuk akhirnya? Tanya Master Sekte Xuan Kun. Qi Jing tersenyum. 4 run membentuk formasi yang dikenal sebagai. Mata Zhou Yuan terbuka, dan suara rendah terdengar dari mulutnya. Diagram asal 4 roh. Sebuah pola kuno perlahan muncul di permukaan kulit Zhou Yuan. Dan mengikuti kemunculan pola kuno, Genesis Ki Zhou Yuan, yang mengalami stagnasi, tiba-tiba melonjak sekali lagi. Di seluruh dunia, pandangan terkejut dan tidak percaya muncul di mata semua orang. Genesis Ki yang perkasa meletus dari tubuh Zhou Yuan seperti gunung berapi. Genesis Ki dan kehampaan bergetar, menghasilkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Banyak orang menatap pemandangan itu dengan kaget dan tidak percaya. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa fondasi Zhou Yuan yang terdiri dari 36 juta bintang Genesis Ki melonjak sekali lagi.
38 juta, 40 juta. Fondasi Genesis Ki-nya berhenti di angka 42 juta. Seluruh dunia terdiam, dan banyak orang membelalak karena terkejut. 42 juta. Fondasinya telah bertambah 6 juta bintang lagi. Banyak orang yang menatap kaget pada Zhou Yuan yang melayang di kehampaan dengan Genesis Ki yang mengerikan di belakangnya. Siapa yang tidak tahu bahwa sangat sulit bagi orang-orang setingkat mereka untuk meningkatkan Genesis Ki mereka, dan berapa banyak usaha dan peluang yang diperlukan untuk melakukannya. Meskipun demikian, fondasi Zhou Yuan masih meningkat hampir 20 juta. Fondasi Genesis Ki aslinya hanya mencapai 23 juta bintang. Peningkatan ini sungguh mengerikan untuk didengar. Di platform Bundar Menara Asal 4 Roh di Tianyuan Utopia, anggota dari 4 paviliun semuanya lumpuh karena takjub. Bahkan 3 Master Paviliun, Lu Xiao, Mu Liu dan Han Yuan, memasang ekspresi ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Beberapa saat kemudian, salah satu gurugota dari 4 paviliun berteriak, "Benda apa itu? Bagaimana 4 run roh bisa memiliki bentuk ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. 4 run roh dapat mengalami peningkatan putaran kedua. Apa yang terjadi di sini?" Petik 2, petik 2. Bahkan Yi Qiushui dan Ye Bingling saling bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat atau bahkan mendengar bahwa 4 run roh dapat mendorong pertumbuhan putaran kedua. "Kakak senior Lu Xiao, apa yang terjadi?" Zuo Ya bergumam dengan bingung. Lu Xiao menatap ke cermin cahaya pada sosok yang memancarkan Genesis Ki yang mengerikan. Pandangannya rumit. "Sepertinya pemahaman kita tentang 4 run roh terlalu dangkal. Jika saya tidak salah, peningkatan putaran kedua dari 4 run roh Zhou Yuan hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan ke-4 run roh bersama-sama." Semua orang di sebelah mereka terdiam. Untuk mengumpulkan 4 run roh, bagi mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Bahkan Lu Xiao tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakan ke-4 run roh sepenuhnya sebelum dia harus meninggalkan 4 paviliun. Setan macam apa yang menjadi kepala paviliun mereka? Pada saat ini, hampir semua orang, termasuk murid sekte roh surgawi, merasa terpesona. Ketika seseorang melampauimu, kamu akan merasa ingin mengejarnya, tetapi ketika kamu tiba-tiba menyadari bahwa mustahil untuk mengejarnya, mau tak mau kamu memandangnya dengan kagum. Bahkan Zuo Ya memasang ekspresi suram saat dia menundukkan kepalanya. Lu Xiao menghela nafas. Dia telah meningkat dalam 2 bulan sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan peningkatan Zhou Yuan, peningkatannya hanyalah sebuah perbedaan besar. Jika keduanya harus berhadapan lagi, Lu Xiao tahu bahwa dia bahkan tidak akan mampu bertahan selama 3 ronde. Orang yang dia anggap remeh kini telah sepenuhnya melampaui dirinya dan meninggalkannya. Di atas celah yang dalam. Zhou Yuan, yang ditonton banyak orang dengan tatapan terkejut, sedikit memutar lehernya. Merasakan kekuatan baru yang melonjak di tubuhnya untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit puas. "Saya mendapatkan 6 juta bintang Genesis Ki lagi." Zhou Yuan mengintip ke bawah pada pola kuno dan misterius yang terbentuk di permukaan kulitnya, dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Ketika dia menyelesaikan run Genesis ketiga, dia sudah tahu bahwa akan ada perubahan luar biasa lainnya ketika ke-4 run dikumpulkan. Itu adalah diagram asal 4 roh. Membangkitkannya tidak semudah menyempurnakan 4 run roh. Setiap run roh diperlukan untuk meningkatkan Genesis Ki seseorang setidaknya 3,5 juta bintang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tinggi peningkatannya, semakin besar kompatibilitas antara Genesis Ki seseorang dan 4 run roh. Kecuali Zhou Yuan, tidak ada seorang pun di 4 paviliun yang mampu melakukannya. Bahkan run roh Lu Xiao, Mu Liu, dan Han Yuan paling banyak bisa mencapai peningkatan 3 juta. Zhou Yuan dapat mencapai ini bukan hanya karena bakatnya dan tingkat kultivasi roh yang kuat tetapi juga karena kompatibilitas yang dihasilkan oleh metode visualisasi batu gerindra ilahi primal kekacauan. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menyentuh bentuk pamungkasnya. Dari zaman kuno hingga saat itu, kemungkinan besar dia adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal tersebut. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Chen Xuandong di kejauhan. Kulit Chen Xuandong berubah-ubah antara biru dan pucat, dan matanya membelalak tak percaya. Terbukti bahwa peningkatan Genesis Ki milik Zhou Yuan berdampak signifikan pada dirinya. Bagaimana bisa ada teknik rahasia yang meningkatkan Genesis Ki sedemikian rupa? Chen Xuandong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum sebagai protes ketika dia merasakan gelombang tekanan besar melonjak di kejauhan. Bukan karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang 4 run roh di 4 paviliun,
tetapi tidak pernah ada perubahan aneh dari informasi yang dia kumpulkan. Fondasi Genesis Ki dengan 42 juta. Ini 2 juta lebih banyak dari miliknya. Chen Xuandong merasa perbedaan bintang sulit diterima karena fondasi Genesis Ki miliknya adalah kebanggaan terbesarnya. Dia telah menghabiskan semua kemampuannya tetapi masih menemukan bahwa fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan lebih kuat daripada miliknya. Zhou Yuan melirik Chen Xuandong dengan acuh tak acuh dan tidak tertarik untuk menjelaskan terlalu banyak kepadanya. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya, dan Genesis Ki di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di depan Chen Xuandong dan melayangkan pukulan. Semburan Genesis Ki yang perkasa meraung, terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan, dan langsung ditujukan ke Chen Xuandong. Kamu hanya memiliki 2 juta bintang Genesis Ki lebih banyak dari saya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki peluang untuk menang? Mata Chen Xuandong dipenuhi amarah saat melihat serangan Zhou Yuan. Dia adalah seorang kebanggaan surga yang telah mendapatkan rekor pertempuran luar biasa selama bertahun-tahun. Dia telah mengalahkan lawan dengan fondasi Genesis Ki yang lebih kuat darinya di masa lalu, karena hasil pertempuran juga ditentukan oleh faktor lain. Chen Xuandong mempererat cengkeramannya pada tombak hitam itu. Cahaya tombak bergetar di kehampaan dan bertabrakan dengan aliran Genesis Ki yang ganas. Sebuah ledakan bergema di kehampaan saat 2 Genesis Ki yang kuat bentrok. Awan di langit terkoyak. Banyak orang kemudian melihat sesosok tubuh muncul karena malu. Itu adalah Chen Xuandong. Terengah-engah keheranan bergema di seluruh kerumunan karena ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan melawan Chen Xuandong. Wajah Chen Xuandong menjadi gelap, dan matanya berkilau karena kebencian. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar, dan sosok Zhou Yuan melesat keluar. Sepasang sayap misterius terbentang dari tubuhnya, menelan Genesis Ki antara langit dan bumi untuk semakin memperkuat tubuhnya. Kulit Zhou Yuan bersinar dengan cahaya giok. Perasaan yang diberikan Zhou Yuan kepada Chen Xuandong saat ini mirip dengan binatang buas. Bahaya yang tiada taraf. Tapi tidak peduli betapa berbahayanya Zhou Yuan, Chen Xuandong tidak punya niat untuk mundur. Cahaya merah muncul di matanya saat dia mendesis, "Kamu pikir aku akan takut?" Seni armor ilahi 3 gunung. Chen Xuandong meraung, dan 3 gunung raksasa muncul di kehampaan di belakangnya. Mereka berkumpul di tubuhnya dan berubah menjadi lapisan baju besi 3 warna. Kekuatannya meroket, dan setiap gerakannya sepertinya memiliki kekuatan 3 gunung besar. Berbekal tombak hitam, dia menembak dan bertabrakan dengan Zhou Yuan. Jauh di udara, 2 sosok yang terbungkus Genesis Ki yang menakutkan bertabrakan berulang kali. Kedua orang itu seperti kilatan petir, serangan mereka menyerupai badai yang sangat deras, membombardir lawan mereka dan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Beberapa ahli yang hadir yang juga berada pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut merasa takut saat menyaksikan pertarungan antara keduanya. Jika mereka berada di medan pertempuran, kemungkinan besar keduanya akan membunuh mereka dalam 10 tarikan napas. Kedua perwakilan tersebut memang layak disebut sebagai kuda super hitam di daftar dueling ilahi. Tetapi siapapun tahu bahwa, dalam pertempuran sengit yang berlarut-larut ini, Chen Xuandong telah ditekan sejak awal. Bagaimanapun, pada awalnya ada celah dalam Genesis Ki antara Chen Xuandong dan Zhou Yuan, tetapi Zhou Yuan tidak hanya menutup celah tersebut tetapi bahkan berhasil menyusul Chen Xuandong. Akibatnya, situasinya segera berubah, dan Chen Xuandong menderita karena penindasan terhadap Genesis Ki. Sinar cahaya jatuh dari atas, menghantam sisi dalam tebing. Dinding gunung retak, dan seluruh tubuh Chen Xuandong tertanam dalam di tebing. Retakan besar terbentang seperti sarang laba-laba. Chen Xuandong berjuang mati-matian di dalam dinding tebing. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan armor suci 3 warna miliknya penuh dengan retakan. Sosok Zhou Yuan perlahan turun, dan dia dengan dingin menatap ke arah Chen Xuandong dan dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Mata Chen Xuandong bersinar karena kebencian. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan naik dan menyeka darah dari sudut mulutnya. "Kamu benar-benar mengira aku tidak punya gerakan lain?" Dia masih memiliki kartu truf terakhir, sebuah seni sein kecil yang belum lengkap yang belum dia kuasai sepenuhnya. Tapi begitu digunakan, seni itu pasti akan membalikkan keadaan. Tapi seni sein kecil itu belum lengkap, dan jika dia menggunakannya secara paksa, itu akan berdampak buruk padanya. Tapi saat ini, mengingat situasinya, dia tidak peduli lagi. "Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Chen Xuandong melipat tangannya dan melakukan beberapa segel tangan secara berurutan.
Dia akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Namun, pada saat inilah Zhou Yuan perlahan mengangkat telapak tangannya, melengkungkan jari-jarinya ke dalam, dan menatap Chen Xuandong dengan acuh tak acuh. Di kedalaman matanya ada kilatan cahaya hitam putih. Ujung jarinya juga memancarkan cahaya hitam putih. Guntur bergemuruh di seluruh dunia. Genesis Ki yang sangat besar antara langit dan bumi menunjukkan keadaan panik sebelum berkumpul menuju Zhou Yuan seolah membentuk pusaran besar. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Bahkan ekspresi para ahli tahap matahari surgawi menjadi serius. Mereka jelas menyadari aura samar berbahaya antara langit dan bumi. Segel tangan Chen Xuandong tiba-tiba membeku. Dia menatap Zhou Yuan dengan mata terbelalak, ekspresinya membeku. Dia jelas merasakan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Ini benar-benar seni Sein kecil. Apa yang akan ditunjukkan Zhou Yuan secara tak terduga adalah seni Sein kecil yang telah dia kuasai. Butir-butir keringat dingin membasahi pipi Chen Xuandong. Mata Zhou Yuan sedikit dingin saat dia menatap Chen Xuandong. Hanya setelah beberapa saat, suara acuh tak acuh muncul. Jika kamu ingin mati, bergeraklah. Zhou Yuan melayang di udara, dan pusaran besar Genesis Ki mulai terbentuk di sekitarnya. Kedua lehernya melengkung ke dalam, dan ujung jarinya bersinar dengan cahaya hitam putih. Dia menatap Chen Xuandong, yang terletak di tempatnya, dan niat membunuh sedingin es itu melintas di matanya. Di bawah pengawasan Zhou Yuan, Chen Xuandong, yang bersiap untuk menyerang balik untuk terakhir kalinya, takut untuk bergerak sedikit pun. Dia dengan marah meraung di dalam hatinya, sial. Ini seni Sein kecil. Dia sudah menguasai seni Sein kecil. Kartu truf terakhir Chen Xuandong adalah seni Sein kecil yang tidak lengkap. Meski belum lengkap, dia masih mengandalkannya sebagai jurus mematikan. Tapi sekarang, kartu truf yang telah disiapkan Zhou Yuan adalah seni Sein kecil yang sesungguhnya. Bagaimana dia melawan bisa? Dari sorot mata Zhou Yuan, Chen Xuandong tahu bahwa jika dia benar-benar berani bergerak lagi, Zhou Yuan tidak akan ragu untuk melepaskan kekuatan penghancur di ujung jarinya dan memanjangkannya. Dengan demikian, Chen Xuandong tetap rasional dalam menghadapi kematian. Dia perlahan-lahan menyebarkan Genesis Ki ke seluruh tubuhnya dan berkata dengan suara serak dengan susah payah, saya mengaku kalah. Petik 2. Bahkan jika dia tidak mau menghadapinya, dia harus mengakui bahwa dia telah kalah melawan Zhou Yuan. Zhou Yuan menjentikkan lengan bajunya, dan gelombang Genesis Ki membungkus suara Chen Xuandong dan menyebarkannya sehingga semua orang dapat mendengar kata-katanya. Kegaduhan terjadi, dan banyak orang menatap pemandangan itu dengan sangat tidak percaya. Siapa sangka Chen Xuandong akan dikalahkan. Pertandingan antara dua kuda super hitam berakhir dengan Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan yang tertawa terakhir. Aliansi Tiga Gunung telah mengumpulkan keberanian untuk memprovokasi wilayah Tianyuan dan sangat percaya diri, tetapi siapa yang menyangka bahwa inilah hasilnya. Tiga ahli domain hukum dari Aliansi Tiga Gunung dapat merasakan besarnya kekuatan dalam gerakan pembunuhan Zhou Yuan, dan gerakannya memang bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Chen Xuandong. Banyak pihak lain yang diam-diam menghela nafas. Wilayah Tianyuan memang layak menjadi salah satu dari 9 wilayah. Di pihak wilayah Tianyuan, banyak ahli mengungkapkan senyuman gembira satu demi satu. Saat mereka menatap Zhou Yuan dari jauh, ekspresi kekaguman dan pengakuan muncul di mata mereka. Prestasi Zhou Yuan sebelumnya bersifat lokal dan tidak tersebar luas, jadi tentu saja sulit baginya untuk menerima pengakuan. Tapi kali ini berbeda. Setelah mengalahkan Chen Xuandong, dia dapat dikatakan telah menghancurkan pemikiran tamak Aliansi Tiga Gunung dan berkontribusi besar pada wilayah Tianyuan. Cermin cahaya di langit juga segera meneruskan situasi pertempuran ke-800 prefektur di wilayah Tianyuan. Akibatnya, sorak-sorai yang memekakkan telinga terdengar dari banyak kota utama di prefektur. Kemenangan Zhou Yuan bisa dianggap sebagai pelampiasan kemarahan masyarakat wilayah Tianyuan. Bagaimanapun, provokasi berulang-ulang dari Aliansi Tiga Gunung telah membuat banyak orang di wilayah Tianyuan marah. Utopia Tianyuan. Di platform bundar, mata semua orang terbelalak karena terkejut. Chen Xuandong, dia kalah. Seseorang tergagap dan ternyata masih sulit dipercaya. Chen Xuandong berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi dan dikatakan telah benar-benar berjuang untuk naik ke daftar peringkat. Kepala pavilion terlalu abnormal kan? Jadi, dia bisa dikatakan telah mengalahkan dua orang yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi. Seseorang tidak bisa tidak berkomentar, tapi kemudian dia dengan cepat menutup mulutnya dan melirik ke arah orang-orang di pavilion api. Semua orang saling memandang,
Tetapi setelah beberapa napas, terdengar gemuruh kegembiraan. Wajah semua orang memerah, dan bahkan ada rasa kagum di mata mereka. Jelas sekali bahwa setelah pertempuran ini, reputasi Zhou Yuan di 4 paviliun benar-benar mencapai puncaknya. Menghadapi pencapaiannya, bahkan para murid Sekte Roh Surgawi membelalak kagum. Ekspresi kompleks terlihat di wajah Lu Xiao ketika dia mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga. Dia tahu bahwa jika dia adalah kepala paviliun, Chen Xuandong akan mengalahkannya dan keempat paviliun akan kecewa. Dia merasa agak senang karena dia tahu bahwa dia pun tidak dapat menahan situasi seperti itu. Dia adalah master kepala paviliun yang lebih baik daripada aku, gumam Lu Xiao. Zuoya, Zulian dan yang lainnya terdiam. Bahkan Zuoya, yang menganggap Zhou Yuan merusak pemandangan, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena dia tidak bodoh dan dengan jelas melihat bahwa mereka beruntung memiliki Zhou Yuan sebagai kepala paviliun mereka. Jika tidak, 4 paviliun di wilayah Tianyuan akan menjadi bahan tertawaan. Di turnamen 9 wilayah, cobalah bekerja sama dengannya sebanyak mungkin. Dengan kepemimpinannya, mungkin wilayah Tianyuan kita dapat mencapai hasil yang baik kali ini, kata Lu Xiao setelah menarik napas dalam-dalam. Sekelompok murid Sekte Roh Surgawi di sebelahnya mengangguk. Yi Qiushui dengan lembut menepuk dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Saya hampir mati ketakutan. Petik 2. Ye Bingling mengangguk. Meskipun mereka tidak sedang bertempur, mereka masih bisa merasakan bahaya ekstrim melalui cermin cahaya. Tetapi setelah pertempuran ini, posisi Zhou Yuan memang tidak tergoyahkan. Dia telah memenangkan hati 4 paviliun, kata Ye Bingling. Yi Qiushui mengangguk. Dia juga merasa bahwa anggota dari 4 paviliun telah mulai benar-benar memuja Zhou Yuan dan bahwa keempat paviliun tersebut akhirnya bersatu karena provokasi dari luar. Di celah tak berujung ditonton oleh banyak orang. Ketika Chen Xuandong mengaku kalah, kilatan cahaya hitam putih di ujung jari Zhou Yuan berangsur-angsur menghilang saat aura menakutkan dan berbahaya memudar. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Zhou Yuan menghela nafas lega dalam hati. Setelah 2 bulan pelatihan, run petir yin yang miliknya telah melahirkan sinar petir yin dan yang. Jika dia mengeluarkannya sekarang, itu akan sia-sia. Itu sudah merupakan hasil sempurna untuk membuat seseorang menyerah tanpa perlawanan. Diterima. Zhou Yuan melirik Chen Xuandong dan tidak memperhatikannya lagi. Dia memberi hormat dan berbalik. Saat dia berjalan menuju wilayah Tianyuan, banyak ahli mengarahkan pandangan mereka padanya. Tidak seperti sebelumnya, mata mereka lebih banyak mengandung kekaguman daripada keraguan. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat 5 sosok di kehampaan dan memberi hormat. Untungnya, saya tidak kehilangan nyawa saya. Petik 2. Senyuman terlihat di wajah Qi Jing, dan tetua klan Muni mengangguk sambil tersenyum. Zhou Yuan, kamu melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Saat keduanya mengungkapkan pendapat mereka, Master Sekte Xuan Kun, Bai Ye dan Bian Chang juga mengangguk menyetujui kinerja Zhou Yuan. Bagaimanapun, banyak orang telah menyaksikan pertarungannya. Mereka tidak dapat menyangkalnya hanya dengan menggelengkan kepala. Selain itu akan menjadi sangat kecil, mengingat identitas dan status mereka. Qi Jing mengangkat kepalanya dan tersenyum pada 3 ahli domain hukum dari aliansi 3 gunung. Apalagi yang perlu dikatakan lagi oleh kalian? Jika kontes tahap dueling ilahi tidak cukup, kalian dapat mencoba tahap matahari surgawi atau tahap sumber sejati. Jika kalian masih belum yakin, kalian bertiga bahkan dapat mengambil tindakan secara pribadi. Wilayah Tianyuan saya akan selalu menerima tantangan ini. Petik 2. Ketiga ahli domain hukum menjadi kaku, dan kemudian penguasa Gunung Gui Yuan menjawab, mengapa tetua Qi Jing begitu terburu-buru? Aliansi 3 gunung akan mengakui kekalahan kali ini. Tetapi tetua Qi Jing, Anda harus tahu bahwa urusan hari ini disebabkan oleh perubahan di wilayah Tianyuan. Status 9 wilayah tersebut luar biasa dan tidak bisa dijaga oleh 5 ahli domain hukum saja. Petik 2. Nada suaranya acuh tak acuh, tapi maknanya jelas. Aliansi 3 gunung saya mungkin gagal kali ini, tetapi konflik tidak akan berakhir di sini. Selama penguasa tertinggi Chang Yuan tidak muncul, Anda akan terus ditantang hingga suatu hari wilayah Tianyuan dihapus dari 9 wilayah. Qi Jing dengan tenang menjawab, siapapun yang ingin menargetkan wilayah Tianyuan saya akan menemani perlawanan mereka. Petik 2. Kalau begitu aku berharap tetua Qi Jing bisa menahan mereka. Aliansi 3 gunung saya akan mengirimkan lebih dari 300 buah tak terukur dueling surgawi nanti. Petik 2. 2 pakar domain hukum lainnya berbalik dan pergi. Di kejauhan,
Pasukan perkasa dari aliansi Tiga Gunung dengan enggan mundur. Berdiri di langit, Qi Jing dan Mu Ni tidak mengungkapkan sedikit pun emosi di wajah mereka saat mereka melihat mereka pergi, tetapi kedalaman emosi mereka sangat serius. Mereka tahu bahwa penguasa Gunung Gui Yuan benar. Selama penguasa tertinggi Chang Yuan tidak berada di surga Hunyuan, provokasi serupa akan terus muncul di masa depan. Mereka juga sangat menyadari rahasia yang mendasari alur cerita. Seseorang ingin memaksa penguasa tertinggi Chang Yuan muncul. Qi Jing dan Mu Ni bertukar pandang dan dengan cepat menenangkan emosi mereka. Master Sekte Xuan Kun, Bai Ye dan Bian Chang menghilang tanpa berkata apa-apa, dan Qi Jing dan Mu Ni turun ke depan Zhou Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Selamat. Kali ini tidak ada yang akan menghentikanmu untuk menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi." Petik 2. Zhou Yuan sedikit tidak berdaya. Siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Tapi jangan terlalu bangga. Chen Xuandong adalah kebanggaan surga yang paling tidak berbahaya dibandingkan dengan yang akan kamu temui di turnamen 9 wilayah, kata Mu Ni. Zhou Yuan dengan lembut mengangguk. Dia, tentu saja, mengerti bahwa pertandingannya dengan Chen Xuandong hanyalah ujian kecil. Acara sebenarnya adalah turnamen 9 wilayah dalam 1 bulan. Tujuan pertamanya untuk datang ke surga Hunyuan akhirnya ada di hadapannya. Hasil dari pertempuran tanpa akhir, hanya dalam beberapa hari, telah diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pertempuran tersebut dan menyebabkan kematian besar. Kekalahan Chen Xuandong merupakan kejutan bagi banyak orang. Hal ini menyebabkan banyak orang tertarik pada kepala paviliun di wilayah Tianyuan. Tidak diketahui di mana wilayah Tianyuan menemukan bibit yang bagus. Dengan kepemimpinan Master Kepala Paviliun ini, apakah mereka akan tetap menempati peringkat terakhir di turnamen 9 wilayah? Terlepas dari itu, Zhou Yuan menjadi terkenal di surga Hunyuan yang luas dan tak ada habisnya setelah memenangkan pertempuran melawan Chen Xuandong. Wilayah Xuanji. Ketika gadis bernama Jiu Gong menerima berita itu, dia terkejut beberapa saat. "Hei, kakak senior Jiu Gong, sepertinya kamu melakukan kesalahan kali ini." Seorang murid perempuan muda tersedak. Jiu Gong tidak menanggapi tetapi dengan cermat membaca berita yang diterimanya, yang mencatat pertempuran antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong secara detail. Setelah membaca sejenak, dia mengangkat sedikit wawasan. Bentuk kedua dari 4 run roh. 2 peningkatan kekuatan. Pondasi Genesis Ki dengan 42 juta. Dia dengan lembut meletakkan potongan bambu giok, sedikit kejutan di matanya yang jernih, Master Kepala Paviliun wilayah Tianyuan sungguh mengejutkan. Dia mengembangkan bahkan bentuk kedua dari 4 run roh. Hampir ke-9 wilayah memiliki metode rahasia untuk meningkatkan fondasi Genesis Ki, namun sangat sedikit yang dapat mencapai perubahan 2 tahap ini. Selain itu, hanya ada sedikit metode rahasia di seluruh surga Hunyuan yang dapat meningkatkan fondasi seseorang sebanyak lebih dari 20 juta bintang Genesis Ki. Kakak senior Jiu Gong, Master Kepala Paviliun wilayah Tianyuan mungkin berada di peringkat ke-9 sekarang kan? Melihat senyuman di wajah gadis itu, Jiu Gong tidak bisa menahan tatapan marahnya. "Aku melakukan kesalahan, dan kamu senang." Gadis muda itu menutup mulutnya dan mencibir. Bagaimanapun juga, Jiu Gong selalu sangat berhati-hati, dan jarang ada orang yang melihatnya melakukan kesalahan. Jiu Gong mengerucutkan bibir merahnya. Dia mengalahkan Chen Xuandong, jadi tempat ke-9 dalam daftar dueling ilahi secara alami menjadi miliknya, dan peringkat Chen Xuandong akan diturunkan. Dia menggelengkan kepalanya, menggumamkan nama Zhou Yuan di dalam hatinya. Hanya setelah beberapa saat dia tidak lagi memikirkannya. Zhou Yuan memang menjadi terkenal setelah mengalahkan Chen Xuandong, tapi itu hanya berarti dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan kebanggaan surga lainnya di turnamen 9 wilayah. Selain itu, sebagai peninjau daftar dueling ilahi, Jiu Gong mengetahui bahwa fondasi dari 42 juta bintang Genesis Ki memang menakjubkan bagi kebanggaan surga teratas. Namun dibandingkan dengan mereka yang berada di peringkat 8 besar, hal itu masih terbilang kurang. Harus dikatakan bahwa semua monster itu memiliki julukan matahari surgawi kecil. Dan Chen Xuandong masih agak jauh dari monster-monster itu. Jadi, jika wilayah Tianyuan ingin menyingkirkan peringkat terbawah mereka yang biasa di turnamen 9 wilayah, Zhou Yuan harus menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, wilayah Tianyuan jauh tertinggal dari 8 wilayah lainnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengejar ketinggalan? Wilayah Wushen. Di platform berkabut, Wu Yao, yang mengenakan gaun merah cerah, mengintip ke kejauhan, rambutnya tertiup angin.
Di tangannya ada slip bambu giok yang merinci pertandingan antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong. "Adik Wu Yao, kamu selalu meramalkan segala sesuatunya dengan akurat," kata Lanting sambil tersenyum. Ekspresinya agak aneh karena Wu Yao berada dalam kondisi seperti itu sejak menerima berita tersebut. Mendengar suara itu, Wu Yao akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zhou Yuan kemungkinan besar akan menjadi musuh terbesar kita di turnamen 9 wilayah." Lanting terkejut, dan dia segera tersenyum. Bukankah adik perempuan Wu Yao terlalu serius berpikir? Dia hanya mengalahkan Chen Xuandong. Bahkan aku pun bisa dengan mudah melakukan itu, tak terkecuali kamu. Terlalu berlebihan untuk mengatakan dia akan menjadi musuh terbesar kita. Dia tidak mengerti mengapa Wu Yao begitu memperhatikan Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan. Musuh terbesar wilayah Wushen. Kompetisi wilayah Wushen adalah Zhao Mushen dari wilayah Wanzhou dan Su Yuwei dari wilayah Xixiao. Terlebih lagi, meskipun itu adalah Zhao Mushen sendiri, hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengan mereka? Wu Yao memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan terlalu malas untuk menjelaskan. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan lagi. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya Zhou Yuan lebih baik darinya. Menurutnya, Zhao Mushen memang musuh yang hebat, tapi ini sudah jelas. Di sisi lain, Zhou Yuan adalah naga berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Begitu dia memperlihatkan taringnya, dia bisa membunuh dengan satu serangan. Jika Zhou Yuan tidak berada di wilayah Tianyuan dan tidak menempati posisi yang tinggi dan perkasa, Wu Yao ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi ini sebelum dia mengungkapkan taringnya. Saat Wu Yao memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan Zhou Yuan, niat bertarung yang membara muncul dari dalam matanya. "Zhou Yuan, tidak ada yang akan datang membantumu kali ini. Jika kamu hanya berada di level ini, jangan salahkan aku karena telah mengambil ki naga suci di tubuhmu." Wilayah Xixiao. Banyak murid wilayah Xixiao berkumpul di sebuah bangunan berbentuk cincin seperti arena. Mereka semua menatap ke tengah bangunan di mana sebuah manik memancarkan sinar cahaya. Cahaya tersebut terjalin membentuk layar cahaya yang menarikkan dua sosok sedang bertanding sengit. Itu adalah Zhou Yuan dan Chen Xuandong. Manik itu adalah batu penahan gambar wilayah Xixiao, dan itu menunjukkan pertandingan antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong. Pertempuran itu berangsur-angsur berakhir dengan kemenangan Zhou Yuan. Banyak seruan muncul. Jelas sekali bahwa hasilnya tidak seperti yang diharapkan para murid. Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan memang cukup mampu. Dikatakan bahwa dueling ilahinya baru terbuka 7. Begitu dia terhubung ke dueling ke-9, seberapa kuat fondasi genesis ki-nya. Dia tidak boleh diremehkan. Petik 2, petik 2. Di depan banyak murid, Sue Jingtao menarik pandangannya. Dibandingkan dengan yang lain, yang terengah-engah karena takjub, dia tampak jauh lebih acuh tak acuh. "Oh, kakak senior Sue, apa pendapatmu tentang Zhou Yuan?" Seseorang bertanya sambil tersenyum. Sue Jingtao tersenyum. Dia tidak lemah, tapi tidak mudah untuk menonjol di turnamen 9 wilayah. "Apakah kakak senior Sue memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya?" Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sue Jingtao hanya tersenyum. Meski tidak menjawab pertanyaan tersebut, namun kesombongan yang terkandung dalam senyumannya mengungkapkan jawabannya. Akibatnya, semua murid di sekitarnya menghela nafas kagum dan mulai memujinya. Sue Jingtao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah hati, "Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adik perempuan junior Yuwei." Pandangannya beralih ke kanan, di mana sesosok tubuh anggun berdiri dan berjalan menyusuri jalan setapak ke arahnya. Itu adalah Su Yuwei. Sue Jingtao menemukan senyuman gembira di wajah cantik Su Yuwei. Jantungnya berdebar kencang, dan ketika Su Yuwei berada di dekatnya, dia berkata sambil tersenyum, mengingat kekuatan adik perempuan junior Yuwei, pertarungan ini pasti sedikit membosankan. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan memiliki potensi yang luar biasa. Jika dia dapat menghubungkan ke-9 dueling ilahi, hanya segelintir orang di turnamen 9 wilayah yang memiliki peluang melawannya. Bahkan saya tidak terlalu percaya diri untuk menang. Jadi, kakak senior Sue, kamu tidak boleh salah menilai orang. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah, dan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dia berbicara dengan lembut, tapi suaranya mengandung peringatan mendasar. Setelah berbicara, dia pergi, meninggalkan Sue Jingtao berdiri di sana dengan kaku. Pertandingan antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong telah menciptakan banyak gelombang di surga Hunyuan.
Banyak orang menyadari bahwa fondasi wilayah Tianyuan tidak lemah meski memburuk selama bertahun-tahun. Namun, ada lebih banyak orang yang berkomentar bahwa pertempuran itu tidak mengungkapkan apapun. Semuanya masih bergantung pada turnamen 9 wilayah. Jika wilayah Tianyuan masih menduduki peringkat terakhir di turnamen 9 wilayah mendatang, semua ini tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, wilayah Tianyuan adalah salah satu dari 9 wilayah dan perlu mengikuti contoh kekuatan besar lainnya, tidak menurunkan statusnya untuk membandingkan dirinya dengan aliansi 3 gunung. Turnamen 9 wilayah adalah batu pengukur sesungguhnya. Pertempuran antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong tampaknya menjadi awal dari perang antara surga kebanggaan surga Hunyuan. Karena efek samping dari pertempuran antara Zhou Yuan dan Chen Xuandong menciptakan semakin banyak gelombang di surga Hunyuan, Zhou Yuan, sebagai penghasutnya, sekali lagi tidak menonjolkan diri dan jarang menunjukkan dirinya di Utopia Tianyuan. Hal ini mengecewakan banyak orang baru-baru ini datang ke Tianyuan Utopia. Kediaman Master Kepala Pavilion. Zhou Yuan dengan santai berbaring di atap gedung dan berjemur di bawah sinar matahari, namun ekspresinya tidak santai karena dia sedang membaca gulungan di tangannya. Itu adalah versi terbaru dari daftar dueling ilahi, dan satu-satunya perubahan dari yang sebelumnya adalah dia telah naik ke posisi ke-9. Turnamen 9 wilayah telah menjadi topik paling populer di surga Hunyuan. Itu adalah peristiwa besar yang benar-benar diperhatikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh surga Hunyuan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antar 9 wilayah. Meskipun ini hanya kompetisi tahap dueling ilahi, ini adalah kompetisi puncak tahap dueling ilahi. Mungkin tahap dueling ilahi tidak layak disebutkan dibandingkan dengan tahap sumber sejati dan tahap domain hukum, tetapi semua orang menyadari pentingnya tahap ini karena mewakili darah baru. Seorang ahli dueling ilahi yang lebih kuat memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk maju lebih jauh di masa depan. Mereka adalah landasan paling mendasar dari setiap sekte dan faksi. Bahkan 9 wilayah pun tak berani meremehkannya. Untuk memupuk kebanggaan surga yang kini menduduki peringkat teratas daftar dueling ilahi, 9 wilayah mungkin menginvestasikan banyak waktu dan energi ke dalamnya. Misalnya, Su Yuwei, untuk mengumpulkan bibit dengan bakat luar biasa, wilayah Zixiao telah mengirim orang ke surga Changsuan untuk menemukannya. Dari sini terlihat jelas seberapa besar usaha yang telah mereka investasikan. Zhou Yuan dengan cermat mempelajari 8 nama yang berada di peringkat di atasnya. Sebenarnya, selain namanya, daftar dueling ilahi tidak mengungkapkan banyak informasi. Tapi entah kenapa, samar-samar dia merasakan penindasan. Meski tak mau mengakuinya, ia merasa wilayah Tianyuan memang telah terpisah dari 8 wilayah lainnya selama bertahun-tahun. Ini jelas terlihat di daftar dueling ilahi. Adapun daftar matahari surgawi dan daftar sumber sejati, situasinya sedikit lebih baik. Lagi pula, siapapun yang masuk dalam daftar tersebut telah menjalani pelatihan dalam jangka waktu yang lama, dan begitu mereka menduduki suatu posisi, kemungkinan besar mereka akan mempertahankannya selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Daftar dueling ilahi paling sering berubah, dan dari situ, kelemahan dan memburuknya kondisi wilayah Tianyuan dapat diamati dengan jelas. Wilayah Wanzhou, Zhao Mushen. Wilayah Wushen, Wu Yao. Wilayah Zixiao, Su Yuwei. Wilayah Suehai, Wang Xi. Wilayah Sengwen, Li Tongshen. Wilayah Xuanji, Jiu Gong. Wilayah Yaogui, Su Ming. Wilayah Yuzhou, Yuan Kun. Inilah orang-orang yang berada di peringkat 8 besar. Masing-masing dari mereka telah memiliki reputasi yang luar biasa di surga Hunyuan. Mereka adalah kebanggaan surga yang dikultivasikan dengan cermat oleh 8 wilayah lainnya. Bahkan Chen Xuandong sangat kurang dibandingkan mereka. Mereka adalah musuh besar yang akan dihadapi Zhou Yuan di turnamen 9 wilayah. Bagaimanapun, tujuan Zhou Yuan adalah memenangkan tempat pertama. Sebenarnya, dia tidak ingin pamer, tapi dia tidak punya pilihan lain karena dia harus mendapatkan lentera naga leluhur. Ini sangat merepotkan. Zhou Yuan menghela nafas. Bahkan ia merasakan tekanan menghadapi 8 orang itu. Bahkan jika dia telah menyempurnakan keempat run dan menemukan bentuk keduanya, itu masih belum cukup untuk mengalahkan mereka. Terutama 3 besar. Meskipun dia tidak tahu apa yang Su Yuwei rasakan terhadapnya sekarang, dia akan bertarung dengan Zhao Mushen dan Wu Yao di turnamen 9 wilayah. Namun, bukan berarti Zhou Yuan tidak memiliki kelebihan. Dia masih belum mengeluarkan potensi sebenarnya di tahap dueling ilahi. Mereka yang berada di peringkat teratas telah menghubungkan ke 9 dueling ilahi, memungkinkan mereka memiliki kekuatan tirani.
Namun ini juga menunjukkan bahwa potensi mereka di tahap dueling ilahi telah mencapai batasnya. Untuk lebih meningkatkan fondasi Genesis Ki mereka setelah membuka ke-9 dueling ilahi, mereka memerlukan peluang yang lebih besar, yang berarti menginvestasikan upaya dan energi yang lebih besar. Tanpa peluang yang cukup, fondasi Genesis Ki mereka hanya akan meningkat sedikit atau tetap sama untuk jangka waktu yang lama. Maju satu langkah di akhir 100 langkah selalu merupakan hal tersulit. Namun pada saat ini, selama seseorang dapat membuat kemajuan lebih lanjut, keuntungannya akan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, lebih besar setelah mencapai tahap matahari surgawi. Untungnya, Zhou Yuan belum mencapai potensi penuhnya di tahap dueling ilahi. Begitu dia membuka 2 dueling ilahi terakhir, kekuatannya pasti akan meroket, dan jarak antara dia dan yang lain akan semakin dekat. Saat Zhou Yuan sedang mempelajari nama-nama di daftar dueling ilahi, kekosongan di depannya bergetar, dan sosok yang tangguh muncul. Kakak senior Qi Jing. Zhou Yuan berdiri sambil tersenyum. Kamu sangat santai, kamu sekarang menjadi selebriti di wilayah Tianyuan, kata Qi Jing. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya. Selebriti apanya? Jika saya tidak tampil baik di turnamen 9 wilayah dan peringkat kita masih terbawah, saya akan langsung jatuh dari awan dan dikutuk oleh semua orang. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin sakit pula saat Anda terjatuh. Qi Jing tersenyum. Kamu telah membaca situasinya dengan seksama, dan kamu tidak terlihat terlalu sombong. Dia melirik daftar dueling ilahi di tangan Zhou Yuan dan memainkan rambut pendek merah anggurnya. Dia bercanda berkata, apa? Takut dengan lawanmu? Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang. Zhou Yuan tersenyum. Bukankah aku datang ke surga Hunyuan untuk ini? Sudah lebih dari setahun sejak dia datang ke wilayah Tianyuan. Dia tidak istirahat sama sekali selama periode waktu ini dan terus bekerja keras. Lelah. Dia pasti lelah. Tapi Zhou Yuan tidak pernah berpikir untuk menyerah. Setiap kali pikiran tentang Yao Yao terbaring di peti es kaca yang dingin muncul di benaknya, rasa sakit yang menusuk di hatinya menutupi semua rasa lelahnya. Dulu, Yao Yao selalu melindunginya, tapi sekarang saatnya dia melakukan sesuatu untuknya. Melihat wajah Zhou Yuan, Qi Jing bisa merasakan emosi di matanya. Dia menyaksikan semua upaya Zhou Yuan, jadi dia tahu ada cerita di baliknya tetapi tidak menanyakannya. Karena aliansi 3 gunung berani memprovokasi wilayah Tianyuan, mereka pasti memiliki seseorang yang kuat untuk memimpin mereka. Wajah cantik seperti batu giok Qi Jing menjadi serius. Senyuman di wajah Zhou Yuan memudar. Untuk memerintahkan kekuatan tertinggi seperti aliansi 3 gunung untuk bertindak sebagai pion, orang tersebut harus sangat kuat. Namun hanya ada segelintir orang yang memiliki kemampuan seperti itu di seluruh surga Hunyuan. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Zhou Yuan bertanya. Qi Jing menggelengkan kepalanya. Sulit ditebak. Tindakan mereka tidak lebih dari upaya untuk memaksa guru kita muncul. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Jika mereka ingin memaksa gurunya untuk muncul, kemungkinan besar Yao Yao terlibat karena dia tahu bahwa alasan terbesar guru Chang Yuan bersembunyi selama bertahun-tahun adalah Yao Yao. Identitas Yao Yao terlalu misterius dan melibatkan banyak hal. Bahkan makhluk tertinggi di surga Hunyuan pun merencanakan hal ini. Sepertinya saya harus memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah dan mendapatkan lentera naga leluhur. Identitasnya seharusnya belum terungkap, jika tidak, makhluk kuat itu pasti sudah melakukan sesuatu padanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang ahli dueling ilahi. Oleh karena itu, dia harus memenangkan turnamen 9 wilayah dan lentera naga leluhur sebelum ada yang menyadarinya. Selama lentera naga leluhur ada di tangannya, misi pertamanya datang ke surga Hunyuan akan dianggap berhasil. Jika ada bahaya, dia bisa meminta Qi Jing untuk mengirimnya keluar dari surga Hunyuan terlebih dahulu. Qi Jing mengangguk. Saya hanya khawatir karena rencana mereka gagal kali ini, serangan mereka di masa depan akan lebih intens. Ini tidak bisa dihindari, jadi kakak perempuan harus bersiap dan lebih berhati-hati di masa depan, kata Zhou Yuan dengan tenang. Dalam tingkat perjuangan seperti itu, mereka tidak akan mudah menyerah. Keduanya saling memandang, ekspresi mereka serius. Mereka jelas merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan Qi Jing, seorang ahli domain hukum, merasa sedikit tidak berdaya dalam permainan level ini, apalagi Zhou Yuan, seorang ahli kecil dueling ilahi. Untungnya, mereka berdua tahu bahwa selama Chang Yuan masih ada, pihak lain tidak akan berani berbuat terlalu banyak. Jika tidak, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Qi Jing menghela nafas dan tidak ingin berlama-lama membicarakan topik serius ini.
Dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang turnamen 9 wilayah? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Bukankah ini hanya pertandingan kebanggaan surga di panggung dueling ilahi di 9 wilayah? Cijing memutar matanya dan berkata, kamu tidak boleh meremehkan turnamen 9 wilayah. Ini melambangkan peluang terbesar dari tahap dueling ilahi. Ini bisa digambarkan sebagai kesempatan sekali seumur hidup bagi orang ambisius sepertimu. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu tentang Alpha Spiritium? Alpha Spiritium, nama ini terdengar agak asing bagi Zhou Yuan. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, saya mendengar bahwa ketika semua dueling ilahi dibuka, mereka akan membentuk hubungan dengan langit dan bumi dan memanfaatkan zat khusus. Zat itu disebut Spiritium. Siapapun yang ingin menembus tahap matahari surgawi perlu menyerap zat ini. Dia memandang Cijing dan bertanya, apakah itu yang disebut Alpha Spiritium? Kamu tahu sedikit. Cijing tersenyum. Dalam cara kultivasinya, setiap tahapan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bahkan tahap perawatan Qi, pembukaan lautan Qi, dibagi menjadi beberapa tingkatan. Lalu ada tahap dueling ilahi, yang dibagi menjadi 9 level dan tingkatan. Ada banyak kesulitan dalam jalur kultivasi, dan untuk mencapai puncak, seseorang harus mencapai batas di setiap tahap kultivasi. Apa yang disebut tahap matahari surgawi adalah ketika dueling ilahi di dalam tubuh seseorang dipoles dengan sempurna, dan bintang-bintang Genesis Qi dikumpulkan di dueling ilahi untuk membentuk matahari Genesis Qi. Ia tidak terbatas dan sangat ganas dan oleh karena itu disebut matahari surgawi. Tetapi untuk membentuk matahari surgawi ini, seseorang memerlukan substansi alami alam semesta yang dikenal sebagai spiritium. Petik 2. Tahap matahari surgawi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang tertinggi adalah kaca matahari surgawi, yang melambangkan kesucian dan kesempurnaan, diikuti oleh matahari surgawi ungu emas, matahari surgawi berwarna perak salju, dan tentu saja matahari surgawi merah scarlet yang paling umum. Petik 2. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhou Yuan. Dia tidak menyangka akan ada sistem penilaian seperti itu di tahap matahari surgawi. Setelah matahari surgawi berwarna merah tua terbentuk, fondasi Genesis Qi seseorang, dalam kaitannya dengan bintang Genesis Qi, akan mencapai 100 juta. Matahari surgawi yang berwarna perak salju berjumlah 200 juta, matahari surgawi yang berwarna ungu emas berjumlah 300 juta, dan matahari surgawi yang berbentuk kaca berjumlah 400 juta. Zhou Yuan memang sedikit tercengang. 400 juta bintang Genesis Qi. Fondasi yang menakutkan. Bahkan tahap matahari surgawi yang terburuk pun memiliki dasar 100 juta bintang Genesis Qi. Ahli tahap matahari surgawi yang baru jauh lebih kuat daripada ahli tahap dueling ilahi. Cijing melirik Zhou Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu mengapa Zhao Mushen dan Wu Yao, yang merupakan kebanggaan surga, akan bertahan di puncak panggung dueling ilahi begitu lama? Itu karena mereka terlalu ambisius, dan matahari surgawi biasa tidak dapat memuaskan mereka. Oleh karena itu, tujuan mereka setidaknya adalah matahari surgawi berwarna ungu keemasan. Jika bukan karena ini, mereka pasti sudah menembus tahap matahari surgawi sejak lama. Petik 2. Ekspresi Zhou Yuan menjadi serius. Dia akrab dengan operasi semacam ini karena di surga Changsuan, Chosen dari setiap sekte juga akan terus mengumpulkan kekuatan di puncak tahap Alpha Origin dengan harapan dapat membuka lebih banyak dueling ilahi begitu mereka melangkah ke dueling ilahi. Hal itu mereka lakukan dengan harapan potensi mereka di masa depan bisa lebih besar. Jika kamu ingin memurnikan matahari surgawi ungu emas atau kaca matahari surgawi, mungkinkah kamu memerlukan Alpha Spiritium semacam ini? Cijing mengangguk. Kamu juga pasti sudah membuka 9 dueling ilahi. Jika tidak, meskipun kamu memiliki Alpha Spiritium, itu tidak akan berguna. Petik 2. Zhou Yuan bergidik dalam hati. Jika dia tidak bisa membuka 9 dueling ilahi di tahap dueling ilahi, itu berarti jalur kultivasinya di masa depan akan menyempit dan akhirnya diblokir. Dia tidak akan dapat melihat tahap kultivasi berikutnya kecuali dia menemukan peluang yang menantang surga. Untuk mencapai kondisi puncak, kamu harus memastikan bahwa kamu mencapai batas di setiap tahap kultivasi. Sekali kamu melewatkan satu langkah di tingkat manapun, akan sulit untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kesulitannya terlalu besar, dan perjalanan kultivasi memang terlalu kejam. Untungnya, meskipun Zhou Yuan telah menghadapi banyak kesulitan selama pelatihan kultivasinya, dia tidak pernah melakukan kesalahan, baik itu di tahap perawatan Qi, tahap Alpha Origin, atau tahap dueling ilahi. Dia merasa sangat beruntung. Semua ini karena Yao Yao memiliki persyaratan ketat untuknya. Kalau tidak,
pondasinya tidak akan stabil. Cijing melanjutkan, Alpha Spiritium sangat langka. Itu adalah zat yang terbentuk dari akumulasi esensi antara langit dan bumi. Di masa biasa, akan sulit menemukan sedikit pun dalam 100 tahun. Petik 2. Mata Zhou Yuan berbinar. Mungkinkah ada Alpha Spiritium di turnamen 9 wilayah? Cijing tersenyum. Iya, tempat turnamen 9 wilayah disebut Jurang Jatuh. Medan perang kuno dari zaman kuno banyak sekali pakar yang tewas di sana, dan bahkan puluhan pakar domain hukum telah kehilangan nyawa di sana. Ketika para ahli domain hukum jatuh, domain hukum mereka runtuh antara langit dan bumi, menyebabkan kekacauan pada aturan dunia. Adapun domain hukum yang hancur dan terjalin di jurang jatuh, mereka akhirnya membentuk tanah terlarang yang sangat berbahaya. Namun di tanah terlarang itulah peluang besar lahir, Alpha Spiritium. Zhao Mushen, Wu Yao dan yang lainnya kemungkinan besar sedang menunggu hari ini. Selama mereka mendapatkan cukup Alpha Spiritium, mereka dapat menggunakannya untuk memurnikan matahari surgawi ungu emas atau bahkan kaca dan menginjakkan kaki ke tahap matahari surgawi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat ambisius karena tujuan mereka kemungkinan besar bukan hanya tahap matahari surgawi. Mereka mengincar tahap sumber sejati atau bahkan domain hukum. Jika kamu juga ambisius, kamu tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini di surga Hunyuan, Cijing mengingatkan. Cahaya bersinar muncul di kedalaman mata Zhou Yuan. Dalam cara berkultivasi, seseorang harus mencari yang tertinggi di setiap tingkat kultivasi. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyingkirkan pesaing mereka yang tak terhitung jumlahnya dan melangkah ke jembatan kayu yang sepi untuk menyempurnakan sumber sejati dan membuka domain hukum. Oleh karena itu, meski tanpa lentera naga leluhur, dia harus melakukan yang terbaik di turnamen 9 wilayah. Melihat niat pertempuran yang membara muncul di mata Zhou Yuan, Cijing mengangguk puas. Dia mengangkat tangannya yang indah, dan 2 kotak giok muncul di depannya. Dia mendorong salah satu dari mereka ke arah Zhou Yuan dan membuka tutupnya. Itu adalah buah berwarna biru kehijauan seukuran kepalan tangan, dan memancarkan kilau seperti batu giok. Aroma memenuhi udara yang bahkan menyebabkan genesis Qi di dalam tubuh Zhou Yuan melonjak. Ini, Zhou Yuan bertanya dengan bingung. Dia bisa merasakan lonjakan genesis Qi-nya. Buah tak terukur dwelling ilahi. Aliansi 3 gunung telah kehilangan pasokan selama bertahun-tahun, tetapi buah-buahan seperti itu hanya memiliki efek 1 kali pada tahap dwelling surgawi, jadi saya hanya membawakanmu 1. Jika kamu menggunakannya, ini dapat membantumu menghubungkan dwelling ilahi lainnya. Petik 2. Luar biasa. Mata Zhou Yuan berbinar. Turnamen 9 wilayah semakin dekat, dan buah tak terukur dwelling ilahi dapat menghemat banyak waktu. Cijing tersenyum dan membuka kotak giok lainnya, yang berisi tas spasial kecil. Bahan yang kamu minta, semua ada di sini. Petik 2. Wajah Zhou Yuan bersinar, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Materi yang dia minta untuk dicari oleh Cijing adalah untuk mengembangkan Silver Shadow. Dengan bahan-bahan ini, bayangan perak miliknya yang telah mengumpulkan debu dalam jangka waktu yang lama akan bisa bersinar kembali. Setelah Silver Shadow berevolusi, tidak diragukan lagi itu akan memberi Zhou Yuan kartu truf lainnya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tas spasial dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya aku akan sibuk untuk beberapa waktu. Petik 2. Tapi dia sangat menantikannya. Tidak peduli betapa sulitnya membuat Silver Shadow berevolusi, Zhou Yuan harus mencapainya. Dia ingin Silver Shadow, yang menemaninya memimpin angin dan awan di tahap Alpha Origin, untuk bertarung bersamanya sekali lagi. Di ruang pelatihan, ruangan itu luas dan terang, dengan langit-langit tinggi tertulis Genesis Runes kuno dan rumit. Pada saat ini, Genesis Qi yang perkasa di alam semesta menggelegak tanpa henti dari banyak lubang di tanah dan dinding, menyebabkan kabut berlama-lama di dalam ruangan. Ini adalah tanda kekayaan Genesis Qi di dalam ruangan. Zhou Yuan sedang duduk bersila di atas batu giok raksasa. Banyak harta dan materi berharga yang dibutuhkan untuk mempertahankan ruang pelatihan tingkat ini setiap hari. Oleh karena itu, hanya ahli tingkat lanjut dari Tianyuan Utopia yang dapat menikmati ruangan seperti itu. Sebelum dipromosikan menjadi kepala Pavilion Master, Zhou Yuan jauh dari kualifikasi untuk ikut bersaing. Tapi dia memenuhi syarat sekarang. Zhou Yuan memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, dan di depannya ada bola perak yang diam-diam tergantung di udara. Permukaan bola perak itu sehalus cermin, tetapi jika dilihat lebih dekat, banyak genesis rune sehalus debu ada di dalamnya. Bahkan Zhou Yuan kagum dengan kehalusan Silver Shadow.
Silver Shadow dianggap sebagai mahakarya puncak sekte Blackwater yang paling kunomor. Tidak diketahui berapa banyak generasi upaya yang dimasukkan ke dalam mahakarya tersebut. Sayangnya, sekte tersebut telah mengalami bencana sebelum mereka dapat mengembangkan mahakarya tersebut secara menyeluruh. Sambil berpikir, Silver Shadow perlahan meleleh di depan Zhou Yuan, menjadi genangan cairan perak yang menggelegak. Kedalamannya berkilauan seperti langit berbintang seolah memiliki semacam kekuatan hidup. Zhou Yuan perlahan menutup matanya. Rohnya bangkit dari atas kepalanya dan duduk bersila di udara. Di ujung jari roh, api roh mulai terbentuk. Pada saat inilah tas spasial di pinggang Zhou Yuan terbuka sendiri, dan beberapa harta karun yang memancarkan cahaya aneh melayang perlahan ke udara. Kekuatan roh Zhou Yuan menyebar, membungkus beberapa harta dan menyeretnya ke dalam api roh. Api roh berkobar, dengan cepat melelehkan harta karun itu. Semua kotorannya dimurnikan, dan secara bertahap menjadi cair. Roh Zhou Yuan sepenuhnya terserap dalam proses tersebut dan tidak berani bersantai. Semua materinya cukup langka, dan Qi Jing butuh beberapa saat untuk mendapatkannya. Sekarang turnamen 9 wilayah sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk menunggu materi berikutnya tiba. Api rohnya terus melelehkan harta dan material, mengeluarkan segumpal cairan kental yang memancarkan cahaya warna-warni. Kekuatan roh Zhou Yuan terus-menerus memadukan dan menghancurkan materi. Proses ini saja sudah cukup menghabiskan waktu 3 hari. Ketika hari keempat tiba, cairan kental yang menyatu dari banyak harta dan material mulai melahirkan partikel kristal mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, ekspresi kelelahan di matanya. Namun dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali energinya karena dia tahu bahwa peleburan material hanyalah langkah pertama. Evolusi bayangan perak lebih sulit dari yang dia kira, dan sekarang Yao Yao tidak bersamanya, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri dalam segala hal. Zhou Yuan tanpa syarat melepaskan kekuatan rohnya, menuangkan semuanya ke dalam cairan yang mempesona. Puluhan ribu partikel kristal di dalam cairan perlahan mulai meningkat di bawah manipulasi kekuatan rohnya. Pada akhirnya, debu itu mengelilingi rohnya seperti cincin planet. Kekuatan roh menyelimuti debu kristal, dan tanda-tanda halus muncul dan membentuk beberapa tanda genesis yang misterius. Yao Yao pernah menyebutkan bahwa Silver Shadow tidak lengkap dan hanya akan berguna di tahap Alpha Origin. Jika Zhou Yuan ingin terus mengembangkannya, dia harus menyelesaikannya secara internal. Bahkan Zhou Yuan saat ini tidak dapat memecahkan misteri Silver Shadow, tapi untungnya, Yao Yao telah membantunya dan memberinya metode turunan. Zhou Yuan hanya perlu menuliskan genesis rune yang diperoleh Yao Yao ke dalam kristal seperti debu satu persatu. Ini membutuhkan kontrol yang sangat ketat terhadap rohnya. Untungnya, roh Zhou Yuan, yang berada pada tahap awal transformatif, cukup kuat untuk melakukannya. Namun menuliskan rune adalah proses yang lambat dan memakan waktu lama. Zhou Yuan sangat tenang dan sabar saat dia mengoperasikan rohnya dan menuliskan tanda genesis pada kristal seperti debu satu persatu. Proses ini berlanjut selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, ketika Zhou Yuan menuliskan tanda genesis lengkap pada butiran debu kristal terakhir, dia hampir pingsan karena kelelahan. Rohnya, yang duduk bersila di udara, menjadi jauh lebih redup dari sebelumnya. Jelaslah bahwa proses tersebut berdampak buruk pada tubuhnya. Zhou Yuan tidak melanjutkan tetapi mengaktifkan metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal dan mulai memulihkan kekuatan roh yang dikonsumsi. Setelah beberapa saat, rohnya bersinar terang sekali lagi. Setelah pulih, mata Zhou Yuan menyala-nyala. Dia melihat dari dekat debu kristal yang mengelilingi tubuhnya dalam formasi cincin dan melihat bahwa setiap partikel sepenuhnya tertutup dalam genesis runes yang rumit. Yao Yao benar-benar memiliki penguasaan genesis rune yang menakutkan. Zhou Yuan tidak bisa tidak kagum. Genesis rune itu seperti roda gigi kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam mesin, dan setelah diintegrasikan ke dalam Silver Shadow, mereka dapat mengisi ketidaklengkapan dan memungkinkan Silver Shadow mengalami evolusi. Genesis rune semuanya telah tertulis pada partikel kristal. Langkah selanjutnya harus menjadi langkah terakhir, yaitu mengintegrasikannya dengan Silver Shadow. Zhou Yuan menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya, dan kemudian, dengan satu pikiran, puluhan ribu partikel kristal menyala dan dituangkan ke dalam cairan perak. Zhou Yuan memasang ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan rohnya dilepaskan tanpa syarat, dan bahkan pembuluh darah di dahinya pun berdenyut. Terlebih lagi, sinar cahaya menyilaukan terus-menerus dilepaskan dari roh yang duduk bersila di udara.
Kristal seperti debu melayang naik turun di dalam cairan perak. Tanda Genesis yang tertulis di debu kristal memancarkan kekuatan aneh dalam upaya untuk menyatu dengan cairan perak. Keduanya terus-menerus bersentuhan satu sama lain, menyebabkan gumpalan cahaya menakjubkan keluar dari cairan perak. Cahayanya membuat ruang pelatihan tampak sangat aneh namun indah. Namun seiring berjalannya waktu, dahi Zhou Yuan mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana debu kristal dan cairan perak bersentuhan, mereka tidak dapat benar-benar berintegrasi. Semangatku tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk mengintegrasikan debu kristal ke dalam Silver Shadow pada tahap transformatif awal. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan tangisan sedih di dalam hatinya. Yao Yao, kamu meremehkan kesulitan evolusi Silver Shadow. Setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang yang berada pada tahap transformatif awal. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki kendali roh yang hampir sempurna seperti Yao Yao. Bahkan Zhou Yuan, yang memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi roh, tidak mampu melakukannya. Tapi semuanya sudah siap, dan dia hanya tinggal selangkah lagi. Mungkinkah dia harus menyerah sekarang? Jika debu kristal tidak dapat menyatu dengan Silver Shadow pada waktunya, debu tersebut akan segera menghilang. Zhou Yuan dengan cemas bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Menatap cairan perak dan debu kristal di depannya yang menolak untuk menyatu, Zhou Yuan merasakan sakit kepala. Dia tidak berpikir bahwa roh tahap transformatif awal tidak akan cukup kuat. Namun tidak mudah untuk lebih meningkatkan tahap roh transformatif. Meskipun tahap roh transformatif hanya dibagi menjadi 3 tingkatan, awal, menengah, dan lanjutan, kesenjangan di antara ketiganya serupa jurang. Tahap roh transformatif tingkat menengah mirip dengan tahap matahari surgawi, sedangkan tahap transformatif tingkat lanjut mirip dengan tahap sumber sejati. Dikatakan bahwa ketika roh mencapai tahap Al-Roaming, itu setara dengan tahap domain hukum. 3 tingkatan pada tahap transformatif bukan sekadar 3 tingkatan kecil. Kesenian di antara mereka tarif dengan gambaran antara tahap dwelling ilahi, matahari surgawi, dan sumber sejati. Inilah sebabnya mengapa Zhou Yuan belum mencapai tahap transformatif menengah meskipun melatih rohnya tanpa henti. Menurut perkiraannya sendiri, jika ingin memasuki tahap transformatif tingkat menengah, ia masih membutuhkan masa pelatihan. Tiba-tiba menerobos seperti ini adalah hal yang mustahil. Karena dia tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri, sudah waktunya mencari bantuan. Zhou Yuan mengeluarkan tablet giok dan menghancurkannya. Itu untuk berkomunikasi dengan Qi Jing. Hanya dalam beberapa tarikan napas setelah dia menghancurkan tablet giok itu, ruang di dalam ruang pelatihan berdesir, dan kaki panjang Qi Jing melangkah maju. Tolong bantu, kakak perempuan Qi Jing. Zhou Yuan tersenyum pahit. Qi Jing melirik cairan perak yang mengalir di depan Zhou Yuan dan segera melihat Genesis Runes halus yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya. Ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ini semacam boneka. Ini sangat rumit. Apakah ini produk dari wilayah Yaogui? Wilayah Yaogui adalah salah satu dari 9 wilayah surga Hunyuan, dan teknik pemurnian bonekanya adalah yang unik di dunia. Tapi bonekanya sepertinya belum lengkap. Apakah kamu mencoba menyempurnakannya? Zhou Yuan mengangguk. Sayangnya, rohku tidak cukup kuat, dan aku tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir integrasi. Qi Jing mengerutkan kening. Saya tidak dapat membantumu. Meskipun rohku cukup kuat, aku tidak mahir dalam hal ini, dan jika aku memaksakannya, aku khawatir aku akan langsung menghancurkan bonekamu. Rohnya kuat, tetapi bagian dalam cairan perak itu terlalu rumit. Mengintegrasikannya dengan debu kristal akan membutuhkan seseorang yang berspesialisasi dalam kultivasi roh. Meskipun Qi Jing telah berlatih metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal, fokus utamanya masih pada kultivasi Genesis Qi. Zhou Yuan tercengang. Dia tidak menyangka bahkan Qi Jing pun tidak bisa membantu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zhou Yuan tampak sangat tertekan. Apakah saya perlu menunggu kesempatan berikutnya? Tapi turnamen 9 wilayah sudah dekat, dan tanpa kartu truf seperti Silver Shadow, jalanku ke depan pasti akan lebih sulit. Meskipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, ada sesuatu yang bisa, kata Qi Jing tiba-tiba. Zhou Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Qi Jing dengan mata menyala-nyala, dan kemudian menyadari sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang bisa. Qi Jing tersenyum. Kamu juga pernah melihatnya sebelumnya. Zhou Yuan terkejut sesaat sebelum bertanya,
Maksudmu batu asa ilahi dari menara asal 4 roh? Cijing mengangguk sambil tersenyum. Jangan meremehkan tetua Greenstone. Itu adalah benda suci. Di seluruh wilayah Tianyuan, dalam hal penguasaan dalam kultivasi roh, selain guru kita, tetua Greenstone berada di peringkat pertama. Jika kamu bisa membantunya, mungkin bonekamu bisa berevolusi dengan sempurna. Dengan tatapan menyala-nyala di matanya, Zhou Yuan melemparkan lengan bajunya dan segera menyingkirkan cairan perak di depannya. Tanpa mengatakan apapun kepada Cijing, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari ruang pelatihan, langsung menuju menara asal 4 roh. Segera setelah memasuki menara, dia menemukan tempat yang tenang untuk melepaskan rohnya, yang dia bungkus dengan cairan perak Silver Shadow. Rohnya membubung ke langit, melewati banyak rintangan, dan sampai pada kehampaan yang kacau balau. Di sana, batu asa dewa raksasa berputar perlahan seolah-olah telah terjadi sejak zaman kuno Mor. Zhou Yuan segera mengirimkan permintaan bantuan. Batu asa ilahi dengan cepat merespons dan langsung menyetujui. Bagaimanapun, ini adalah masalah kecil, dan Zhou Yuan adalah murid Chang Yuan, jadi tentu saja dia akan menjaganya. Jika bukan karena fakta ini, Zhou Yuan tidak akan dipanggil ketika dia pertama kali memasuki menara asal 4 roh. Terima kasih, tetua. Zhou Yuan sangat gembira. Saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar dan kuat menyapu dan menyelimuti cairan perak. Saat diselimuti oleh kekuatan besar itu, Zhou Yuan dapat dengan jelas melihat bahwa debu kristal yang bertuliskan Genesis Runes mulai meleleh di dalam cairan perak dan menyatu dengannya. Zhou Yuan juga memperhatikan bahwa perpaduannya sangat sempurna. Ada banyak sekali titik koneksi, semuanya sangat harmonis. Ini tidak diragukan lagi akan membuat Silver Shadow menjadi lebih sempurna. Zhou Yuan kagum melihat pemandangan itu. Pengendalian kekuatan roh ini sungguh luar biasa. Tidak mengherankan jika Cijing mengatakan bahwa penguasaan kekuatan rohnya lebih rendah daripada tetua Greenstone. Namun integrasi yang terjadi di dalam cairan perak ternyata sangat lambat. Tampaknya untuk Silver Shadow menyelesaikan evolusinya, akan memakan waktu cukup lama bahkan dengan bantuan tetua Greenstone. Namun Zhou Yuan tidak khawatir sama sekali, karena dilihat dari kelancaran prosesnya, tidak akan ada kecelakaan apapun jika dia meninggalkan Silver Shadow di bawah perawatan tetua Greenstone. Zhou Yuan menghela nafas lega dan membungkuk hormat ke batu asa sebelum kembali ke tubuh aslinya. Duduk bersila di gunung yang menjulang tinggi, Zhou Yuan menghitung waktu hingga turnamen 9 wilayah. Tinggal kurang dari setengah bulan lagi. Sekarang masalah Silver Shadow telah teratasi, sekarang saatnya untuk meningkatkan Genesis Ki-nya lebih jauh. Matanya bersinar, dan dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kotak giok muncul di depannya. Kotak giok terbuka, memperlihatkan buah seperti safir yang mengeluarkan aroma aneh. Itu adalah buah dueling ilahi yang tak terukur. Zhou Yuan awalnya berencana menyimpan buah tersebut untuk dueling ilahi terakhirnya, tetapi selama pelatihannya, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kesulitan dalam menghubungkan dua dueling ilahi terakhir. Dia telah mencoba memoles dueling ilahi ke-8 dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih belum banyak kemajuan. Jauh lebih sulit untuk terhubung ke dueling ilahi yang ke-8 daripada menghubungkan ke-7 dueling ilahi secara keseluruhan. Situasi ini bukanlah hal yang aneh. Hal yang sama terjadi pada setiap orang yang telah membuka 9 dueling ilahi. Lagi pula, setelah dua yang terakhir dihubungkan, peningkatan yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan kekuatan sebelumnya. Semakin tinggi peringkat dueling ilahi, semakin sulit untuk menghubungkan dua tempat terakhir. Pada saat yang sama, manfaatnya akan jauh lebih besar jika berhasil. Menurut perkiraan Zhou Yuan, jika dia tidak menggunakan buah tak terukur, kemungkinan besar akan memakan waktu 2 bulan lagi untuk terhubung ke dueling ilahi yang ke-8, tetapi dia tidak punya waktu. Turnamen 9 wilayah sudah dekat, dan akan ada beberapa musuh kuat di sana. Bahkan jika dia telah mengembangkan Silver Shadow, itu masih belum sepenuhnya aman. Oleh karena itu, dia setidaknya harus menghubungkan dueling ilahi ke-8 dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyelesaikan dueling ilahi terakhir di turnamen 9 wilayah. Baru pada saat itulah dia akhirnya melangkah ke puncak tahap dueling ilahi. Pada saat itu, jika dia memperoleh cukup Alpha Spiritium, dia bisa menerobos ke tahap matahari surgawi. Tanpa investasi apapun, bagaimana bisa ada keuntungan? Itu hanyalah buah dueling ilahi yang tak terukur. Saya tidak seharusnya pelit dan memperlakukannya sebagai harta berharga. Jika yang lama tidak hilang, maka yang baru tidak akan datang.
Dengan kilatan tegas di matanya, Zhou Yuan mengulurkan tangannya, dan buah tak terukur seperti permata mendarat di telapak tangannya. Dia segera meremas tangannya dan meremukkannya. Buah yang tak terukur itu pecah. Kabut biru langit keluar dan menyelimuti tubuh Zhou Yuan dalam awan. Saya harus berhasil terhubung ke dueling ilahi yang ke-8. Untuk turnamen 9 wilayah mendatang, Zhou Yuan telah melakukan segala macam persiapan. 10 hari kemudian, sebuah gunung terpencil di suatu tempat di Menara Asal Empat Roh. Genesis Ki yang perkasa meletus seperti gunung berapi dan akhirnya berubah menjadi lapisan awan Genesis Ki yang melayang tinggi. Rupanya ada seekor naga ular biru yang menutupi lapisan awan dan menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Tekanan mengerikan dari Genesis Ki terjadi dengan panik. Di perbincangan, anggota dari 4 paviliun yang sedang berlatih menoleh dengan bingung untuk melihat ke arah datangnya. Mereka tidak bisa menahan tangis ketika mereka merasakan detak Genesis Ki yang familiar. Apakah kepala paviliun sedang menjalani pelatihan master? Genesis Ki yang sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka kagum karena bahkan dari jarak jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan yang luar biasa, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat ditimbulkan oleh Zhou Yuan. Tampaknya kepala paviliun telah membuat kemajuan besar selama pelatihan tertutup ini. Seru mereka, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Turnamen 9 wilayah sudah dekat, dan peningkatan Zhou Yuan tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi wilayah Tianyuan. Lagi pula, tidak diragukan lagi ada beberapa orang super kuat di turnamen 9 domain. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Chen Xuandong, diketahui bahwa masih ada kesenjangan besar antara Chen Xuandong dan kebanggaan surga super dari 8 wilayah lainnya. Di bawah membentang jauh yang menakjubkan itu, awan Genesis Ki di atas puncak gunung yang menjulang tinggi menghilang. Mereka menampilkan sosok Zhou Yuan yang duduk bersila. Matanya terbuka perlahan, dan dia mengeluarkan seteguk ki keruh. Ki keruh melesat ribuan kaki seperti anak panah, menciptakan suara menggelegar. Zhou Yuan segera memeriksa bagian dalam dueling ilahinya. Matanya melebar karena terkejut, dan napasnya menjadi sesak. Dia menemukan bahwa di dalam dueling ilahi, ada 38 juta bintang Genesis Ki yang berkedip. Genesis Ki yang tak terbatas dan perkasa memenuhi dueling ilahi, membuat bagian dalamnya tampak sangat cerah. Dengan kata lain, dalam terobosan ini, pondasinya telah meningkat sebesar 15 juta bintang. Itu terlalu menakutkan. Harus dikatakan bahwa fondasi yang dibangun oleh 7 dueling ilahi hanya memiliki 23 juta bintang, tetapi sekarang, dengan menambahkan dueling ilahi yang ke-8, fondasinya telah meningkatkan jumlah bintangnya lebih dari setengahnya. Tidak heran 2 dueling ilahi yang terakhir begitu sulit untuk dipoles. Karena ini memberikan hasil yang luar biasa, terlepas dari kesulitannya, itu tetap layak dilakukan. Zhou Yuan akhirnya menenangkan emosinya setelah beberapa saat. Mengingat landasannya saat ini, jika dia berhadapan dengan Chen Xuandong lagi, dia yakin bisa mengalahkannya tanpa bantuan 4 run roh. Petik 2. Meskipun Zhou Yuan tidak yakin fondasi Genesis Ki seperti apa yang dimiliki surga dalam peringkat 8 besar, dueling ilahi ke-8 telah memberinya banyak kepercayaan diri. Selain itu, dia masih memiliki dueling ilahi yang ke-9. Setelah dueling ilahi ke-9 terbuka, Zhou Yuan yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari orang lain. Zhou Yuan berdiri dan mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa terobosannya telah menarik banyak perhatian. Dia merenung sejenak, lalu pergi, meninggalkan gunung. 10 menit kemudian, dia berhenti, dan setelah memeriksa sekeliling, rohnya bergegas keluar dan terbang tinggi. Roh itu terbang melewati awan yang menakutkan dan sampai pada kehampaan yang kacau. Pandangannya segera tertuju pada cairan perak yang melayang di udara. Cairan perak perlahan mengalir di kehampaan, seolah-olah secara misterius memiliki semacam kekuatan hidup. Dibandingkan dengan masa lalu, cahaya terang bersinar di dalam cairan perak, membuatnya tampak lebih menarik perhatian. Semacam sifat spiritual tampaknya telah terbangun dalam cairan perak. Berhasil. Mata Zhou Yuan berbinar karena terkejut. Dia memberi isyarat, dan cairan perak segera mengalir, dengan cepat berkumpul menjadi bola perak sehalus cermin di telapak tangannya. Zhou Yuan dengan hati-hati memeriksa bola perak dan samar-samar melihat Genesis Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya. Genesis Rune telah bergabung untuk membentuk koneksi yang sangat sempurna. Jelas bahwa fusi tersebut mengkompensasi ketidaklengkapan Silver Shadow sebelumnya. Zhou Yuan tiba-tiba berteriak karena dia menemukan ada semacam pola misterius di permukaan bola perak. Itu memancarkan gelombang energi yang tidak cocok dengan bola perak,
dan itu jelas bukan produk Silver Shadow. Dia merenung dengan serius, dan rohnya kembali ke tubuhnya dengan bola perak di tangannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berbisik, bayangan perak. Petik 2. Bola perak langsung berubah menjadi bentuk cair, dengan cepat menyebar dari telapak tangan Zhou Yuan. Dalam sekejap mata, itu membentuk baju besi perak yang hampir sempurna yang menutupi setiap bagian tubuhnya. Dari kejauhan, dia menyerupai dewa perang perak dan memancarkan kehadiran yang dingin dan menindas. Di atas puncak gunung, sosok berbaju besi perak berdiri tegak di udara, memancarkan cahaya sedingin es dan keperakan. Tercakup dalam baju besi perak, Zhou Yuan merasakan genesis Qi yang agung antara langit dan bumi ditelan, diubah, dan diberikan kepadanya dalam aliran yang stabil tanpa akhir. Zhou Yuan mengepalkan tangannya, mengumpulkan kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan Silver Shadow akhirnya kembali. Evolusi berhasil. Zhou Yuan sangat gembira. Segera, dia menemukan bahwa pola misterius pada baju besi perak itu samar-samar menyerupai batu asah dewa yang berbintik-bintik. Pola tersebut memancarkan riak energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang dan sepertinya membentuk medan gaya tak terlihat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa ini? Zhou Yuan terdengar terkejut. Medan gaya jelas bukan kekuatan yang dimiliki Silver Shadow, yang menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan Penatua Greenstone saat membantu Silver Shadow berevolusi. Saat dia sedang berpikir keras, kekosongan itu beriak. Penatua Greenstone sedang mengirimkan pemikiran. Zhou Yuan mendengarkan dengan cermat, dan setelah beberapa saat, matanya bersinar. Medan kekuatan batu asah ilahi. Itu dapat mencegah roh terkorosi. Zhou Yuan menggaruk kepalanya dengan bingung. Itu sedikit tidak biasa karena itu bukan pertahanan terhadap genesis Qi yang terkorosi tetapi roh. Bagaimanapun juga, itu adalah kegembiraan yang tak terduga. Memang merupakan keputusan yang tepat untuk meminta bantuan Penatua Greenstone. Terima kasih, Penatua Greenstone. Zhou Yuan membungkuk hormat. Kekosongan itu sunyi, dan tidak ada gerakan lain. Zhou Yuan tidak keberatan. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan Silver Shadow sebelum melayang ke udara dan menuju pintu keluar menara asal 4 roh. Sekarang semuanya sudah siap, dia hanya perlu menunggu turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan sudah terlalu lama menunggu hari ini. Saat turnamen 9 wilayah semakin dekat, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di surga Hunyuan mulai mengalihkan perhatian mereka. Semua orang tahu tentang pentingnya turnamen 9 wilayah. Dari sudut pandang yang berbeda, turnamen ini merupakan kompetisi dan persaingan antar 9 wilayah, dan hasilnya dapat menggemparkan seluruh surga Hunyuan. Oleh karena itu, saat ini, turnamen 9 wilayah menjadi satu-satunya topik yang dibahas di surga Hunyuan, dan topik siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya tentu saja memulai diskusi panas. Pemenang terakhir pastinya adalah Zhao Mushen dari wilayah Wansu. Petik 2. Belum tentu saja demikian. Wu Yao dari wilayah Wushen dan Su Yumei dari wilayah Zixiao tidak lebih lemah dari Zhao Mushen, dan mereka tidak boleh terprovokasi. Petik 2. Saya setuju. Zhao Mushen hanya bisa duduk dengan stabil di pertama karena Wu Yao dan Su Yumei tidak terlalu menghargai peringkatnya. Sebenarnya, Wang Xi dari wilayah Suehai juga tidak biasa. Petik 2. Hahaha, siapa yang berada di 8 besar daftar dueling ilahi adalah sosok yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan Zhou Yuan dari wilayah Tianyuan? Dia juga merupakan kebanggaan surga, tapi sayangnya, dia masih kurang. Jika dia dapat terhubung ke dueling ilahi ke-9, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing melawan mereka. Namun siapa yang tidak tahu bahwa dua dueling ilahi terakhir adalah yang paling sulit untuk dihubungkan. Ia dilahirkan pada waktu yang salah. Petik 2. Ya, sungguh menakjubkan dia mengalahkan Chen Xuandong, tapi itu tetap tergantung dengan siapa dia dibandingkan. Petik 2. Wilayah Tianyuan mungkin akan menempati peringkat terakhir lagi di turnamen 9 wilayah tahun ini. Petik 2. Petik 2 tanda hubung petik 2. Diskusi serupa terjadi di setiap tempat di surga Hunyuan. Jelas bahwa semua orang sangat menghargai Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yumei, kebanggaan surga super yang terkenal. Mereka terang dan mempesona seperti matahari. Dan dibandingkan dengan mereka, Zhou Yuan jauh lebih redup dan hampir terlupakan. Ketika dia sesekali disebutkan, semua orang membicarakannya dengan nada suara yang menyedihkan. Beberapa orang bahkan bersikap meremehkannya. Bagaimanapun, 9 wilayah adalah penguasa surga Hunyuan, dan kekuatan 8 wilayah lainnya bersifat tirani dan tak tergoyahkan. Di sisi lain,
Posisi wilayah Tianyuan menjadi tidak stabil setelah hilangnya penguasa tertinggi Chang Yuan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang ingin menyerang wilayah Tianyuan saat sedang menurun. Agaknya ada banyak kekuatan di surga Hunyuan dengan mentalitas jahat ini, dan mereka berharap wilayah Tianyuan benar-benar memburuk dan mereka memiliki kesempatan untuk bangkit. Lagi pula, jika mereka ingin menggigit monster kolosal seperti wilayah Tianyuan, mereka akan kenyang. Di bawah perhatian seperti inilah turnamen 9 wilayah akhirnya tiba. Wilayah Wansu. Di hutan bambu hijau subur, sesosok berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia berdiri di sana, setinggi pohon pinus. Wajahnya tampan, dan raut wajahnya tajam seperti diukir dari batu. Di tengah alisnya ada tanda bunga teratai misterius. Dia hanya berdiri di sana, tapi dia tetap tampak seperti matahari yang menyilaukan dan menarik perhatian semua orang. Dia adalah Zhao Mushen, orang yang dijunjung oleh banyak orang di tahap dueling surgawi di surga Hunyuan. Dia memandang ke depan dengan penuh hormat di mana seorang pria memegang pisau ukir di satu tangan dan sebatang bambu di tangan lainnya. Pisau itu diayunkan ke bawah, dan serutan bambu berputar ke udara. Pria itu tampak sangat muda dan tampaknya seumuran dengan Zhao Mushen. Wajahnya pucat, dan penampilannya jauh lebih rendah daripada Zhao Mushen, tetapi menghadapinya, Zhao Mushen mengungkapkan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam di wajahnya. Orang di depannya adalah pendiri wilayah Wansu dan salah satu orang suci tertua di surga Hunyuan, penguasa tertinggi Wansu. Sesaat kemudian, pisau penguasa tertinggi Wansu akhirnya berhenti. Dia meniup ukiran bambu, membuat serutan bambu berputar ke udara, dan kemudian dia berbalik ke Zhao Mushen. Wajah Wansu masih muda, tapi matanya saat itu sudah sangat tua. Mushen, di turnamen 9 wilayah ini, jika ada kesempatan, tangkap orang ini dan bawa dia kembali secara rahasia. Dia melemparkan patung bambu di tangannya ke Zhao Mushen. Zhao Mushen dengan hati-hati menerimanya. Ukiran bambu itu adalah sosok manusia yang ia kenali. Zhou Yuan wilayah Tianyuan. Dia sedikit terkejut. Dia pernah mendengar nama Zhou Yuan sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia menganggap pencapaian Zhou Yuan tidak berarti. Oleh karena itu, tidak peduli betapa kerasnya suara yang diciptakan Zhou Yuan hari ini, Zhao Mushen tidak pernah menganggapnya sebagai lawan. Namun, nama Zhou Yuan bahkan telah sampai ke telinga penguasa tertinggi Wansu, dan dia bahkan secara pribadi memerintahkan Zhao Mushen untuk menangkapnya. Penguasa tertinggi Wansu melirik Zhao Mushen dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan itu berasal dari surga lain, dan saya curiga dia ada hubungannya dengan lelaki tua Chang Yuan. Petik 2. Meskipun identitas Zhou Yuan belum terungkap dengan cara apapun, penguasa tertinggi Wansu sedikit curiga terhadap Zhou Yuan, namun kecurigaannya tidak cukup baginya untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika dia melakukan sesuatu sendiri, dampaknya akan terlalu besar. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimanapun, meskipun Chang Yuan telah menghilang, masih ada orang di surga Hunyuan yang mengabdi padanya. Mata Zhao Mushen sedikit menyipit. Dia tidak banyak bertanya sebelum mengambil patung bambu itu dan menerima perintahnya. Baik. Petik 2. Nada suaranya acuh tak acuh, seolah dia akan menghancurkan seekor semut. Sebagai pemimpin daftar dueling ilahi, dia memiliki kualifikasi itu. Penguasa tertinggi Wansu mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Yuan mungkin terhubung dengan Chang Yuan, bagaimana Zhou Yuan bisa menarik perhatiannya mengingat kekuatannya? Dan agar Wansu secara pribadi memberi perintah untuk menangkapnya. Tidak mungkin kalau bukan karena ini. Zhao Mushen membungkuk hormat. Kalau begitu, aku akan berangkat sekarang. Petik 2. Hanya setelah penguasa tertinggi Wansu mengangguk lagi, Zhao Mushen berbalik dan meninggalkan hutan bambu. Di luar hutan bambu ada puluhan ribu sosok berdiri tertib, semuanya memancarkan genesis ki yang kejam. Mereka memberi isyarat dengan sangat antusias ketika mereka melihat Zhao Mushen berjalan keluar. Mata Zhao Mushen menyapu kerumunan dan memberi isyarat dengan tangannya. Pergi. Detik berikutnya, ribuan sosok bergegas seperti awan. Di hutan bambu, penguasa tertinggi Wansu mengintip ke arah mereka pergi. Setelah beberapa lama, suaranya tiba-tiba menyebar ke seluruh hutan bambu. Chang Yuan, kamu selalu merusak segalanya. Wajah penguasa tertinggi Wansu tanpa ekspresi, dan hanya riak energi yang menyebar dari tubuhnya. Hutan bambu dalam jarak ribuan mil berubah menjadi seolah-olah tidak pernah ada. Kekuatan yang telah menghancurkan hutan itu sunyi tetapi sangat menakutkan. Menatap tanah kosong,
Penguasa tertinggi Wan Zhu menghela nafas, dan ekspresinya perlahan menjadi rileks. Dengan jentikan lengan bajunya, Genesis Ki antara langit dan bumi mulai berkumpul, berubah menjadi tetesan embun yang bertaburan. Kecambah hijau tumbuh dari tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Ribuan mil hutan bambu dipulihkan dalam hitungan detik. Dia mampu menghancurkan dengan satu tangan dan mencipta dengan tangan lainnya. Kekuasaan seorang penguasa tertinggi sungguh luar biasa. Chang Yuan, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Wilayah Wushen. Gaun merah Hu Yao berkibar tertiup angin saat dia menatap ribuan murid yang berkumpul di hadapannya. Mereka adalah elit generasi ini di wilayah Wushen. Mereka hanya berdiri di sana, tetapi kehadiran mereka menyebabkan Genesis Ki di seluruh dunia meluap. Ribuan elit wilayah Wushen menatap Hu Yao yang kuat dan mendominasi dengan kagum. Di belakang Hu Yao ada dua sosok tinggi dan mengesankan. Salah satunya adalah Lanting, dan yang lainnya adalah pria tampan yang kehadirannya tidak kalah dengan miliknya. Jika Zhou Yuan ada di sini, dia akan mengenalinya secara sekilas, karena ketika Wu Yao kembali ke Wu Agung, orang ini mengikutinya dan bahkan menyerang Zhou Yuan dari belakang. Namanya Zhao Yun Xiao, dan pada saat ini, saat mereka menatap punggung Wu Yao, kedalaman mata mereka berbinar karena kekaguman. Kemudian, mereka saling bertukar pandang. Dalam ekspresi acuh tak acuh dan tenang mereka menunjukkan daya saing. Adik laki-laki Yun Xiao, kultivasi tertutupmu kali ini tidaklah singkat. Saya ingin tahu apakah peringkatmu di daftar dueling ilahi akan tetap berada di nomor 19 kali ini. Lanting bertanya sambil tersenyum. Untuk turnamen 9 wilayah, wilayah Wushen telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. Lanting sangat kuat namun tidak masuk peringkat dalam daftar dueling ilahi, dan Zhao Yuan Xiao tetap berada di posisi ke-19. Inilah mengapa Zhao Yun Xiao mendapat julukan Zhao ke-19 di wilayah Wushen. Hanya orang-orang yang mengetahui situasi ini yang mengetahui bahwa posisi ke-19 Zhao Yun Xiao hanya dapat dilihat oleh orang luar. Dalam hal kekuatan, dia tidak mementingkan orang-orang yang berperingkat di atasnya, kecuali 8 besar. Zhao Yun Xiao dengan tenang menjawab, setelah turnamen 9 wilayah, kakak senior, kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu lagi. Saya ingin tahu berapa peringkatmu nantinya. Petik 2. Tatapan kedua pria itu bertabrakan, dan percikan api keluar. Wu Yao tidak memperhatikan pertarungan antara keduanya. Dia mengangkat tangannya yang indah dan berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap mata. Mengikuti di belakangnya adalah banyak elit di wilayah Wushen. Wilayah Zixiao. Di platform awan, Su Yuwei menatap bendera yang tampak mengesankan di depannya. Hari itu dia mengenakan gaun ungu panjang, dan rambut hitam panjangnya diikat, memperlihatkan wajahnya yang cantik bercahaya. Dia mengangkat kepalanya, mengintip ke kejauhan, dan sudut bibirnya melengkung halus. Momen itu mengejutkan semua orang yang hadir. Yang mulia, saya akhirnya bisa bertemu Anda lagi. Petik 2. Wilayah Suehai. Wilayah Sengwen. Wilayah Suanji. Ada sosok perkasa yang naik ke langit dari 9 wilayah surga Hunyuan. Dan setelah itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya juga segera mengikuti mereka. Tirai perhelatan akbar milik generasi muda surga Hunyuan akhirnya terangkat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a